Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua dan selalu bahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Mailia Chandra Dewi dari SD Negeri 2 Kepanjen, Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya akan memberikan sebuah video pembelajaran, yaitu contoh dari saya di mana proses pembelajaran harus saya video karena di mana pandemi COVID Corona seperti ini kita dituntut sebagai guru untuk melakukan daring jarak jauh. Tidak harus kita langsung untuk melakukan proses di dalam kelas, tapi kita bagaimana caranya kita untuk melakukan pembelajaran dengan siswa melalui media apapun, baik melalui WA, melalui Google Classroom atau melalui yang lainnya. Terima kasih dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Pasti hari ini sehat semuanya. Semoga hari ini kita diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melanjutkan melaksanakan kegiatan hari ini dengan penuh semangat. Oke, sebelum pelajaran kita mulai seperti biasa, kita akan melakukan bacaan basmalah dan berdoa sebelum pelajaran dimulai agar keberkahan selalu melimpahi kita dan ilmu yang kita dapat akan bermanfaat untuk semuanya dan memberi keberkahan untuk kita semua. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu dan berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita lanjutkan untuk pelajaran hari ini ya. Pelajaran hari ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran keunikan daerah tempat tinggal kita, yaitu pada tema 8, sub tema 2, pembelajaran 3. Kita akan belajar tentang keunikan daerah tempat tinggalku. Pada pembelajaran 3 kali ini kita akan belajar bersama-sama dengan Dayu. Sebelum pelajaran dimulai, kita baca dulu bersama-sama ya, untuk melemaskan atau biar literasi kita dalam membaca tidak lupa ya. Oke. Dayu dan keluarganya berasal dari Bali. Ia tinggal di daerah Tabanan, Bali. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Tadi yang kita baca tentang Dayu dan keluarganya, dia berasal dari Bali, yaitu dari Tabanan, Bali. Di sana mayoritas itu penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Kenapa mayoritas penduduk di daerah Tabanan itu sebagai seorang petani? Ayo, siapa yang tahu? Kenapa ya di daerah Tabanan, Bali itu mayoritasnya penduduknya kok banyak yang petani ya? Kok tidak pekerja kantoran ya? Siapa yang bisa yuk? Oke, pinter. Kalian pasti tahu. Kenapa? Karena mata pencaharian itu harus disesuaikan dengan daerah lingkungannya. Daerah lingkungan itu sangat mempengaruhi mata pencaharian di daerah tersebut. Tadi yang kita bahas yaitu tentang keunikan daerah tempat tinggal kita. Pada pembelajaran kali ini tujuan kita nanti yaitu kita akan menuliskan, kita tahu tokoh teks dalam cerita dan kita mengembangkan pendapat tentang apa itu tentang keunikan, keberagaman. Nanti kita akan belajar tentang itu. Dan yang terakhir nanti tujuan kita mengidentifikasi kegiatan ekonomi. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran pagi hari ini, ada 3 tujuan nanti yang akan kita pelajari. Setiap daerah tidak harus mempunyai mata pencaharian yang sama. Kamu tahu jenis mata pencaharian yang ada di sekitar kamu? Di sekitar kamu, di sekeliling kamu itu punya jenis mata pencaharian yang berbeda-beda. Yuk, sekarang Bu Mei mau tanya,
tahukah jenis mata pencaharian di lingkungan kita masing-masing? Ayo, siapa yang tahu? Sebutkan sekarang mata pencaharian apa yang ada di daerah kita masing-masing. Siapa yang tahu? Oke, pinter, macam-macam jawabannya ya. Mata pencaharian di daerah kita masing-masing itu tidak sama, berbeda-beda. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk yang tinggal di kota. Penduduk daerah pantai itu biasanya sebagai nelayan, sebagai petani garam, petani tambak, ataupun bahkan pengrajin. Sekarang di penduduk daerah dataran, biasanya mereka bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pengrajin, pedagang, peternak. Dan penduduk di daerah dataran tinggi biasanya mereka bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, pekerja, bahkan perkebunan. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pengrajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa biasanya. Kadang ada dosen, ada guru, ada pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, bahkan buruh pabrik. Jadi berbeda dengan di daerah desa. Sekarang kita akan membahas tentang suatu cerita yang akan kita dengarkan di buku. Nanti kita baca dulu di buku ya, di buku kalian sudah ada tentang Dayu. Saat libur sekolah, Dayu dan keluarganya berlibur di rumah nenek. Rumah nenek Dayu berada di Bukit Catu, Candi Kuning, Batu Riti, Tabanan, Bali. Dayu senang menghabiskan waktu bersama neneknya. Nenek Dayu suka bercerita. Kali ini Dayu akan mendengarkan nenek bercerita tentang asal mula Bukit Catu. Asal mula Bukit Catu yang nanti akan dibacakan oleh nenek. Melalui cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Catu, itu terdapat banyak tokoh nanti di dalamnya. Tokoh itu merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh juga merupakan salah satu unsur dari pembangun cerita. Selain itu, tokoh berfungsi sebagai pembaca pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh si pengarang atau si penulis kepada kita. Dayu sangat senang saat mendengarkan cerita dari nenek. Bahkan, seluruh keluarga Dayu juga suka mendengarkan cerita. Saat nenek bercerita, semua anggota keluarga berkumpul dan mendengarkan dengan tenang. Jika kalian ingin tahu cerita tentang nenek, di buku paket kalian ada cerita tentang asal mula Bukit Catu. Oke. Anak-anak, setelah kalian membaca, ya, sekarang kalian membaca buku tentang asal mula yang diceritakan oleh nenek. Tahukah kamu apa keragaman yang terdapat pada cerita yang didengar Dayu saat nenek bercerita tadi? Keragaman apa aja yang ada pada cerita itu ya? Oke. Sebelum kita tanya tentang keragaman itu apa ya? Nah, kemarin sudah ya. Oke, keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Individu itu berbeda, individu beragam, itu namanya keragaman, berbeda. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas yang berbeda, mempunyai ciri khas yang khas tersendiri, tidak dimiliki oleh orang lain. Dengan demikian,
Keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Manusia punya ciri-ciri khusus, mata pencahariannya mereka berbeda juga. Mereka juga memiliki ciri khusus pada lingkungan mereka yang berbeda untuk membuat mereka mendapatkan mata pencaharian yang berbeda, karena perbedaan itu membuat mereka mempunyai jenis pekerjaan yang berbeda. Keragaman karakteristik sekarang. Keragaman karakteristik individu dapat berupa tentang keragaman fisik. Fisik kita juga berbeda. Keragaman fisik dapat melalui warna kulit. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang kuning. Selain warna kulit, yang membedakan tentang keragaman jenis rambut, ada yang keriting, ada yang berombak, ada yang lurus. Ada lagi tentang tinggi dan rendahnya tubuh dan berat badan yang berbeda. Itu adalah tentang keragaman karakteristik individu. Oke. Sekarang contoh keragaman karakteristik pada manusia. Perhatikan contoh karakteristik pada manusia yang digambar di atas. Oke. Setelah kamu lihat karakteristik pada manusia, itu berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit coklat, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada juga yang rambutnya coklat, rambutnya pirang, atau bahkan yang rambutnya berwarna hitam. Tuh, kita lihat keragaman mereka berbeda. Keragaman karakteristik pada manusia. Nah, kita sudahi dulu tugasnya, yaitu nanti kamu baca tentang asal-usul yang dibacakan oleh nenek untuk Dayu pada buku kalian, dan pengerjaannya itu pada buku tugas kalian. Yang sudah selesai nanti dikumpulkan seperti biasa, ya. Siapa cepat nanti dapat reward dari Bu Mei, oke? Ya. Tugasnya kamu baca, kamu pahami apa isinya, tokohnya siapa, itu nanti kamu tulis ya, ceritanya tentang apa, itu di sana ada pertanyaannya di buku kalian, buku paket kalian nanti kamu buka. Dan pada hari ini pembelajaran kita sudah berakhir, ya, alhamdulillah sudah berakhir. Hari ini kita sudah belajar tentang keragaman mata pencaharian, ya. Keunikan daerah kita masing-masing itu berbeda. Berbeda tentang mata pencaharian, berbeda tentang keragaman karakteristiknya, itu berbeda. Jadi hari ini kesimpulannya yang kita pelajari, kita belajar tentang mata pencaharian, kegiatan ekonomi kita yang berbeda, tentang tokoh dalam cerita yang nenek berikan tadi. Nanti kalian baca dan kalian tulis jawabannya di sana. Dan nanti satu lagi contoh jenis mata pencaharian yang ada di daerah kalian, itu kalian tulis 10 jenis mata pencaharian yang ada di daerah kalian, itu nanti kamu tulis juga. Jadi tugasnya ada 2, yang satu membaca tentang asal mula bukit, sama menuliskan jenis mata pencaharian yang ada di daerah kalian. Jangan lupa dikerjakan, nanti ditunggu Bu Mei siapa yang cepat dan siapa yang benar nanti dapat reward. Oke. Nah, sekarang perasaan kalian pada pembelajaran hari ini, apakah kalian bahagia? Tetap bahagia? Oke, selalu semangat ya. Kalau kita belajar harus selalu semangat. Oke, karena besok kita dapat pelajaran yang lebih baik lagi, dapat pembelajaran yang lain lagi. Jadi nanti ditunggu Bu Mei seperti biasa ya. Oke, semoga kita dijauhkan dari apa yang tidak baik dan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sehat jasmani, sehat rohani. Jangan lupa selalu bahagia, jangan lupa selalu tersenyum. Oke. Semoga hari ini pembelajaran kita pada pagi hari ini diberi keberkahan. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Tetap semangat, jangan lupa patuh sama orang tua, ya. Jangan main HP terus, main game apalagi. Selalu semangat untuk belajar, jangan lupa untuk beribadah dan sholat, ya. Sampai jumpa besok di lain
waktu. Oke, kita jumpa di waktu yang sama, kita ketemu lagi di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.